Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang pada layar kalian tampak gambar pesawat, gambar rumah, gambar peta Pulau Bali. Kita mungkin tidak dapat menggambarkan benda-benda dengan ukuran yang sebenarnya. Namun, kita dapat menggambarkannya dengan menggunakan skala, di mana benda yang kita gambar sama, ukurannya berbeda, tetapi tetap sebanding. Apa itu pengertian dari skala? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Secara matematis kita bisa menuliskan rumus skala sama dengan ukuran pada gambar dibagi ukuran yang sebenarnya. Mari kita lihat skala pada peta. Jika kita terapkan dalam peta, skala ini sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jadi, jika ada sebuah peta, misalnya peta Pulau Bali, digambar dengan skala 1:175.000, artinya setiap 1 cm yang kita ukur pada peta, ini mewakili 175.000 cm jarak sebenarnya. Mari kita lihat lebih lanjut dalam contoh soal. Pada layar kalian tampak sebagian dari Pulau Bali. Kita tuliskan di sini misalnya skalanya 1:675.000. Kita akan mengukur jarak sebenarnya dari Kota Denpasar sampai Gianyar. Setelah kita ukurkan pakai mistar atau pakai penggaris, kita dapatkan Denpasar Gianyar ini 4 cm. Berapa jarak sesungguhnya? Jadi tadi kalau 1 cm mewakili 675.000 cm sebenarnya. Jadi jarak Denpasar Gianyar diukur 4 cm, maka harus dikalikan dengan 675.000. Sehingga sama dengan 2.700.000 cm. Ini biasanya jarak ini akan kita ubah ke meter atau kilometer. Jadi dari satuan cm kita ubah ke kilometer ya. Kita bagi dengan 100.000. Kita hilangkan nolnya 5. Sehingga sama dengan 27 km. Jadi jarak Denpasar Gianyar yang sebenarnya adalah 27 km. Sedangkan dalam peta tadi kita mengukur hanya 4 cm. Mari kita lihat contoh yang lain. Kita lihat contoh berikut. Sebuah peta dibuat sehingga jarak 6 cm mewakili 72 km. Tentukan A. Skala peta. B. Jarak sebenarnya jika jarak pada peta 8 cm. Kemudian yang C. Jarak pada peta jika jarak sebenarnya 144 km. Kita lihat bagian A terlebih dahulu. Kita akan menentukan skala peta. Kita ambil rumusnya, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sama dengan jarak pada peta tadi 6 cm. Kemudian jarak sebenarnya 72 km. Kita perhatikan di sini satuannya belum sama. Kita akan menyamakan terlebih dahulu. Jadi yang kilometer kita ubah ke sentimeter. Jadi ini sama dengan 6 cm dibagi
7.200.000 cm. Ingat kembali, dari kilometer hingga sentimeter ini turun 5 tangga. Jadi dikalikan dengan 100.000, nolnya ditambahi 5. Sehingga kita bisa sederhanakan, masing-masing dibagi 6. Penyebut dan pembilangnya dibagi 6. 6 dibagi 6, 1, 72 ya, dibagi 6 itu 12. Sehingga sama dengan 1 per 1.200.000. Jadi ini adalah skalanya. Kita tulis skala peta 1 banding 1.200.000. Kita lanjut ke bagian B. Ditanyakan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan 8 cm kali skala peta. Skala peta kita dapatkan 1.200.000. Jadi, jika kita kalikan 8 kali 1.200.000 sama dengan 9.600.000 cm. Kita ubah ke kilometer. Kita hapus ya 5 nolnya. Dari sentimeter ke kilometer itu naik 5 tangga. Jadi harus dibagi dengan 100.000. Atau secara ringkasnya kamu coret saja 5 nolnya dicoret. Sehingga kita dapatkan 96 km. Jadi, jika jarak pada petanya 8 cm, maka jarak sebenarnya adalah 96 km. Bagian C, ditanyakan jarak pada peta jika jarak sebenarnya 144 km. Rumus jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Sama dengan skala kali 144 km. Skalanya tadi kita dapatkan adalah 1 per 1.200.000. Masih dikalikan 144 km kita ubah ke cm. Ingat, kita tambah aja nolnya 5. Jadi kita dapatkan 14.400.000 cm. Sekarang nolnya akan kita sederhanakan. Kita coret 5 nolnya bisa ya, karena 14.400.000 itu ada 5 nolnya, kemudian yang 1.200.000 juga ada 5 nolnya. Jadi kita coret aja nolnya. Kita dapatkan 144 dibagi 12. Hasil akhirnya adalah sama dengan 12 cm. Jadi, jika jarak sebenarnya 144 km pada peta ini ya, maka jarak pada peta adalah 12 cm. Kita lihat variasi soal yang lain. Jarak dua kota pada peta dengan skala 1 banding 1.500.000 adalah 15 cm. Tentukan jarak dua kota tersebut pada peta lain yang menggunakan skala 1 banding 750.000. Jadi kita di sini punya dua peta ya. Dua peta yang menggambarkan dua kota yang sama. Jadi peta yang pertama ini skalanya 1 banding 1.500.000. Ini dua kota ini jaraknya kalau diukur pakai penggaris 15 cm. Kemudian dua kota ini akan kita gambarkan di peta yang skalanya 1 banding 750.000. Jadi kita harus menggambar berapa senti. Kita mulai ya pembahasannya. Jarak sebenarnya pada peta dengan skala 1 banding 1.500.000 ini sama dengan 15 cm kali 1.500.000. Sama dengan 22.500.000 cm. Ini jarak dua kotanya. Kita akan gambarkan jarak dua kota ini pada peta yang satunya lagi, yaitu yang skalanya 1 banding 750.000. Jadi, jarak pada peta dengan skala 1 banding 750.000 ini sama dengan
skala kali jarak sebenarnya. Di skalanya kita pakai yang 1/750.000 kali jarak sebenarnya tadi 22.500.000 cm. Kita sederhanakan ya. Nolnya kita coret 4, karena di bawah hanya 4. Jadi, kita dapatkan yang atas itu 2.250 dibagi 75. Ini sama dengan 30 cm. Jadi, jarak dua kota pada peta yang berskala 1 dibanding 750.000 adalah 30 cm. Kita lihat contoh berikutnya. Denah sebuah rumah di samping digambar dengan skala 1 banding 125. Jika ukuran denah tersebut adalah 30 cm kali 40 cm, tentukan A. Ukuran denah rumah sebenarnya, B. Luas teras sebenarnya. Kita lihat di denah ini, kita misalkan yang 30 cm ini sebagai lebar, sehingga panjangnya nanti yang 40 cm. Kita mulai bagian A ya. Lebar denah pada gambar 30 cm. Jadi, lebar denah sebenarnya adalah 30 cm kali faktor skala. Faktor skala ini yang mana? Ini yang 125. Kalau skalanya itu 1 banding 125. Yang dimaksud dengan faktor skala adalah 125-nya. Jadi, lanjut ya, sama dengan 30 cm kali 125. Sama dengan 3.750 cm. Kita ubah ke meter. Centimeter ke meter ini naik 2, sehingga dia dibagi dengan 100. Jadi ini sama dengan 37,50 meter. Atau bisa ditulis 37,5 meter. Kemudian kita lihat panjangnya. Panjang denah pada gambar adalah 40 cm. Sehingga panjang denah sebenarnya ini sama dengan 40 cm kali faktor skalanya. Sama dengan 40 cm kali 125. Sama dengan 5000 cm atau sama dengan 50 meter. Jadi, ukuran denah rumah sebenarnya adalah 37,5 meter kali 50 meter. Kita lanjutkan bagian B. Pada bagian B, kita diminta untuk menentukan luas teras yang sebenarnya. Kita lihat, teras pada denah ini panjangnya 30 cm. Kemudian lebarnya 8 cm. Untuk mencari luas teras sebenarnya, berarti kita membutuhkan panjang teras sebenarnya dan lebar teras sebenarnya. Sekarang kita mulai dengan menentukan panjang teras sebenarnya. Panjang teras pada gambar ini sama dengan 30 cm. Ini sama dengan lebar dari denah ya. Tadi kita sudah cari. Jadi panjang teras sebenarnya sama dengan 37,5 meter. Langkah kedua, kita menentukan lebar teras sebenarnya. Jadi lebar teras pada gambar ini sama dengan 8 cm. Untuk mencari lebar teras sebenarnya, kita kalikan dengan faktor skala. Jadi sama dengan 8 cm kali 125. Sama dengan 1000 cm. Kita ubah ke meter. Sama dengan 10 meter. Sehingga kita bisa menentukan luas teras sebenarnya ini sama dengan 37,5 meter kali 10 meter. Panjang kali lebar. Sama dengan 375 meter persegi. Adakah cara lain? Kita simak penjelasan berikutnya. Jika skala pada gambar adalah 1 banding K, maka
luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar kali K pangkat 2. Kita akan terapkan rumus ini untuk soal yang sebelumnya. Kita akan mencari luas teras yang sebenarnya tanpa mencari panjang dan lebar teras yang sebenarnya. Jadi, kita terapkan ya rumusnya. Luas teras sebenarnya sama dengan luas teras pada gambar kali K pangkat 2. Sama dengan 30 cm kali 8 cm. Masih dikali K di sini 125. Jadi 125 dipangkatkan 2. Sama dengan 240 cm persegi kali 15.625 sama dengan 3.750.000 cm persegi. Kita akan ubah ke meter persegi. Ingat, kita akan naik 2 tangga, tetapi sekali naik kita akan membagi dengan 100. Jadi karena 2 kali naik dari cm ke meter, maka kita akan membagi dengan 10.000. Jadi sama dengan 375 meter persegi. Jadi luas teras sebenarnya adalah 375 meter persegi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor skala pada gambar berskala. Perhatikan gambar-gambar di samping. Gambar yang pertama ada gambar foto yang diperkecil. Kemudian gambar kedua ada gambar sebuah rumah dengan gambar rumah yang diperkecil. Sisi-sisi yang bersesuaian antara ukuran sebenarnya dengan ukuran pada model atau pada gambar berskala memiliki perbandingan yang sama, yaitu sebesar konstanta K yang disebut dengan faktor skala. Jadi di sini berlaku panjang pada model dibagi panjang sebenarnya sama dengan lebar pada model dibagi lebar sebenarnya sama dengan tinggi pada model dibagi tinggi sebenarnya, yaitu sama dengan K. Mari kita lihat penerapannya dalam soal. Sebagai contoh, sebuah rumah tampak dari depan. Lebar rumah 8 meter dan tingginya 10 meter. Rumah itu dibuat model dengan lebar 16 cm. Tentukan tinggi rumah dalam model. Kita gunakan rumus yang terakhir ya. Jadi, lebar model dibagi lebar rumah sama dengan tinggi model dibagi tinggi rumah. Lebar modelnya kita masukkan 16 cm, sedangkan lebar rumah adalah 8 meter. Sama dengan tinggi model kita misalkan X, per tinggi rumahnya 10 meter. Kita samakan dulu satuannya. Jadi meter kita ubah dulu ke centimeter. Kita dapatkan 16 cm dibagi 800 cm. Sama dengan X per 1000 cm. Kita pakai cara silang ya. Jadi, X kali 800 cm sama dengan 16 cm kali 1000 cm. Kita coret cm-nya ya, karena sama-sama cm. Kemudian 800 dengan 1000 kita bagi dengan 100. Jadi, di ruas kiri 800 cm menjadi 8, kemudian 1000 cm menjadi 10. Kita dapatkan X kali 8, ini 8X sama dengan 16 cm kali 10 itu 160 cm. Jadi X-nya sama dengan 160 dibagi 8 cm. Kita dapatkan X-nya sama dengan 20 cm. Jadi, tinggi rumah dalam model tersebut adalah 20 cm.
Contoh selanjutnya, sebuah foto dengan ukuran 3 cm x 4 cm diperbesar menjadi 2 kalinya. Hitunglah perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar. Jadi kita misalkan dulu 3 cm ini sebagai lebar foto, kemudian 4 cm sebagai panjang fotonya. Jadi lebar awal kita misalkan sama dengan L1 sama dengan 3 cm. Lebar akhirnya, karena ini diperbesar 2 kali, maka lebarnya dikalikan 2. Jadi, lebar akhir itu L2, ini sama dengan 2 kali L1, 2 kali 3 cm, sama dengan 6 cm. Kita dapatkan lebar akhir ya, lebar yang kedua. Kemudian kita lihat panjang awalnya, kita misalkan sebagai P1. Tadi panjangnya adalah 4 cm. Sehingga panjang akhirnya yang sama dengan P2 ini sama dengan 2 kali P1 karena diperbesar 2 kali. Jadi 2 kali 4 cm sama dengan 8 cm. Kita akan menghitung luas foto awal dan luas foto akhir. Luas awalnya kita misalkan sama dengan L1. Rumusnya karena ini persegi panjang, maka rumus luas adalah panjang kali lebar. Untuk L1, rumusnya P1 kali L1, sama dengan 4 cm kali 3 cm, sama dengan 12 cm persegi. Ini luas awal. Kemudian kita hitung luas akhir, yang sama dengan L2. Rumusnya sama dengan P2 kali L2, sama dengan 8 cm kali 6 cm, sama dengan 48 cm persegi. Jadi, perbandingan luas awal dibanding luas akhir sama dengan 12 dibanding 48. Kita masih bisa sederhanakan ini. Masing-masing dibagi dengan 12. Kita dapatkan sama dengan 1 banding 4. Sampai di sini pembahasan kita mengenai gambar berskala. Kita coba beri kuis ya, kuis untuk gambar berskala. Skala suatu model pesawat udara adalah 1 dibanding 160. Panjang badan pesawat sebenarnya adalah 40 meter dan lebar sayapnya 35 meter. Tentukan panjang badan dan lebar pesawat pada model. Saya tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan di-like. Jika ada masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.